Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Joko Triyono, Dukuh Beteng, Tridadi Sleman. Pada saat ini dipercaya pemerintah Kabupaten Sleman lewat Dinas ESDM Sumber Daya Air Mineral untuk menjaga pancuran sempor atau mata air sempor. Untuk wisata sempor itu adalah sumber mata air yang mana kandungan mineralnya sangat tinggi dan dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai tempat penyembuhan. Wisata sempor merupakan mata air yang debitnya sangat tinggi dan digunakan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar Sleman sebagai sarana spiritual, sebagai sarana memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan wisata sempor ini betul-betul sudah kita upayakan untuk dilestarikan, untuk dilindungi sebagai mata air yang ada di wilayah Durinan atau Beteng, Kelurahan Tridadi, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman. Wisata sempor ini dibangun pada saat Hamengkubuwono ke-1, kemudian dilestarikan sampai sekarang dan digunakan pada waktu itu pada waktu Perang Diponegoro sebagai sarana peristirahatan Pangeran Diponegoro dalam rangka akan menyerang ke Batavia, baik untuk keperluan pasukan maupun keperluan sarana pasukan seperti kuda dan lain-lain sebagainya. Sejarah wisata sempor atau yang disebut dengan pancuran sempor itu dulu waktu itu hutan rempelas yang ada di wilayah Durinan, Pisangan, Dukuh itu merupakan suatu hutan yang disebut dengan hutan rempelas. Waktu itu Pakubuwono ke-4 mengutus sosok seorang Demang namanya Demang Soejoyo untuk membuka lahan di hutan rempelas sehingga dibabat dan dijadikan perdikan. Perdikan itu disebut dengan Durenan. Kemudian yang ada di sebelah timur adalah Pisangan, sesuai dengan keadaan tanah yang di sana yang betul-betul ditanami pohon durian maupun pisang. Kemudian yang sebelah selatan itu disebut Dukuh karena banyak pohon dukuh waktu itu. Kemudian Demang Soejoyo membuka perdikan itu dinamakan Durenan, kemudian Pisangan dan Dukuh. Setelah terjadi pemberontakan Trunojoyo, banyak orang-orang dari Bugis yang membantu Trunojoyo, dan ternyata setelah Trunojoyo menderita kekalahan, banyak orang Bugis yang tidak mau pulang ke Bugis, tapi bertinggal di antara Jalan Magelang, yaitu di antara Melati sampai Semen. Sehingga Dusun Durinan ini dikenal juga dengan sebagai Dusun Bugisan. Sekarang masih ada sisa-sisa dari penduduk Bugis yang dulu membuat peralatan perang dan ikut berperang, sekarang itu membuat peralatan untuk pertanian, cangkul, sabit, dan sebagainya. Setelah terjadi erupsi Merapi waktu itu sekitar tahun 1610 tertutuplah pancuran sempor ini sehingga dipanggillah Joyudo sebagai kesatria dari Mataram untuk membuka lagi pancuran sempor. Pancuran dibuka, kemudian Joyudo menunggu di pancuran sempor ini karena kesaktiannya dan karena kesetiaannya. Demang Joyudo tidak kembali ke Mataram tapi tinggal dan muswo di pancuran sempor ini, sehingga sekarang orang banyak mengenal bahwa penunggu sempor ini adalah Demang Joyudo yang kalau diwujudkan maujud yang menemui para tamu yang wisata religi itu bisa berwujud ular besar. Belanda berinisiatif membuat suatu beteng pertahanan disebut Beteng Stelsel. Itu dibuat serentak sekitar 280 beteng
dari mulai Melaten sampai ke Semen. Di sini ada satu, yaitu terletak di selatan Jalan Magelang, yang fungsinya adalah untuk mengintai pasukan-pasukan pergerakan Diponegoro yang akan menuju ke Semarang. Nah, fasilitas Pancuran Sempor digunakan oleh Belanda untuk keperluan orang-orang Belanda yang ada di Beteng. Maka struktur bangunan kuno yang ada di Pancuran Sempor ini merupakan struktur bangunan Belanda, dan desainnya adalah desain Belanda. Sampai sekarang masih ada tempat duduknya, yang sebelah selatan pohon beringin menghadap ke timur, menghadap ke sungai, kemudian sebelah barat pohon beringin menghadap ke jalan, kemudian ada juga yang di sebelah utara pohon beringin itu membelakangi tempat mandi atau Pancuran Sempornya itu. Untuk fasilitas yang ada di wisata religi Sempor ini sudah kita bangun, yaitu tempat untuk istirahat maupun untuk sembahyang bagi umat Muslim terletak di bawah. Kemudian juga kita perbaiki letak tempat mandinya ada 2. Itu di lantainya sudah kita keramik, kemudian dindingnya juga kita sudah keramik. Kemudian atapnya kita kasih gypsum yang notabene tidak terlalu berisik kalau misalnya hujan. Kemudian juga kita bangun seperti terlihat di sini, itu adalah pagar ini baru. Kemudian karena letak pohon beringin atau Pancuran Sempor ini merupakan tanah Sultan Ground, ini sekaligus mengamankan tanah Sultan Ground sebagai kagungan dalam yang sunuwun untuk kita lestarikan dan kita jaga. Kemudian juga selain adanya pagar dan gapura, juga kita fasilitasi dengan fasilitas parkir yang cukup memadai. Kemudian juga ada toilet ada 2. Kemudian juga ada sarana istirahat itu ada 1. Kemudian gazebo kita bikin ada 4, di atas 1, kemudian yang di parkiran 2, kemudian yang di bawah ada 1 sebagai sarana bila mana ada peziarah atau pengunjung yang butuh untuk istirahat atau untuk bermunajat dalam waktu yang lama, misalnya 1 hari. Kemudian juga kita ada sarana untuk supaya pengunjung itu betah, itu adalah UNKM yang terdiri dari masyarakat yang menyediakan berbagai keperluan pengunjung, baik itu makan, minum, dan menunya ada kopi, ada teh dan sebagainya seperti kemauan pengunjung, juga ada mie. Juga sekarang karena warung ini kita buka 24 jam, sekarang disediakan juga bubur yang disediakan oleh UMKM, itu digunakan atau dimanfaatkan oleh pengunjung pada malam hari. Jadi istilahnya bubur malam, dan menunya dari bubur malam itu bubur, kemudian ada sayur dari krecek, kemudian juga ada ciri khas Yogyakarta adalah gudeg, jadi ada juga telur. Jadi itulah menu dari bubur malam ini. Monggo kalau misalnya nanti dari rekan-rekan semuanya, bapak-bapak, ibu semuanya yang pengen berwisata religi ke Sempor atau sekedar ingin melihat untuk merasakan bubur malam, ya datang aja ke Pancuran Sempor. Ya. Fasilitas yang sudah saya sebutkan tadi, pagar ini dibangun itu bantuan pemerintah desa. Bantuan pemerintah desa yang tidak cukup besar, hanya sekitar 10 juta. Kemudian untuk parkir dan tebing atau talut tebing itu dari pemerintah Kabupaten Sleman lewat Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Waktu itu tahun 2020 dan mendapat dana 145 juta. Kemudian untuk yang lain macam kamar mandi MCK, kemudian gapura dan fasilitas yang lain swadaya masyarakat atau pengunjung.
kami senantiasa mengharap bahwa pembangunan yang ada di Pancuran Sempor ini masih ada kekurangannya. Kekurangannya yang kita harapkan uluran tangan dari para donatur maupun sumbangsih dari masyarakat swadaya maupun yang peduli terhadap Pancuran Sempor ini atau peduli terhadap alam. Harapan saya monggo bagi rekan-rekan atau mungkin bapak-bapak atau saudara-saudara untuk senantiasa berkunjung ke wisata Sempor ini, selain untuk sarana penenangan diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sarana mendekatkan diri dengan alam ciptaannya, juga untuk sekedar tahu aja bahwa di Dusun Beteng, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman ini ada tempat yang betul-betul bersejarah, betul-betul mempunyai nilai eksotik yang tinggi, dengan pohon beringin yang sudah ratusan tahun, kemudian bangunan-bangunan juga ratusan tahun, ya, itu bisa disaksikan dan bisa dinikmati untuk ketenangan batin Bapak Ibu semuanya juga, atau sekedar hanya akan mencicipi olahan dari bubur malam yang disediakan khusus, menunya khusus, kemudian bumbu-bumbunya khusus di Pancuran Sempor ini. Silahkan datang dan kami senantiasa menerima panjenengan semuanya dengan tangan terbuka. Saya jamin keamanannya, kemudian ketentramannya, juga kenyamanan panjenengan semuanya yang ada di sini. Karena warga kami berkomitmen Pancuran Sempor ini merupakan destinasi wisata atau salah satu ciri khas yang ada di Padukan Beteng ini. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.